tidak tertulis nomor punggung, namun di sini semuanya katanya polang balik, tapi bukan polang balik, melainkan adalah masih carut marut. Tidak apa-apa, karena pertandingan bukan nomor punggung yang dinilai, melainkan adalah kredibilitas dalam pertandingan. Bersisi di sebelah selatan adalah ABR. Show pertama dilakukan oleh tim dari GFC, sudah diterima sementara, langsung saja kemas melalui smash tajam dari pemain nomor punggung 10 yang sudah tidak asing lagi, yakni adalah Dini. Tadi sebuah sapuan smash counter menggeledah di daerah pertahanan. Show kembali dilakukan, satu tekanan kembali. Rupa-rupanya akan mengangkat satu pukulan, tapi bola cuma diangkat tipis-tipis. Siapa yang ada di sana? Pemain dari Seber masih gagal, mengakibatkan 2 poin menjadi 2-0 untuk ABR sementara. 4 serve, yakni adalah Cilot, ternyata gagal menyapu melalui ujung kaki untuk mengembalikan sebuah bola. Tim dari atau pemain dari GFC gagal. Saat ini adalah serve, sudah diterima dari ujung tangan pun masih gagal 2 kali berturut-turut, menambah angka untuk ABR menjadi 4-0 sementara. Serve dilakukan, langsung saja sudah dilakukan. Kemudian ambang-ambang pemain dari GFC, kemudian sambar lagi sudah smash ke belakang, tapi ternyata tidak mampu untuk diselamatkan karena bola berambang deras terulur di luar daerah pertahanan. So akan dilakukan pula sekarang oleh Cimot, pemain nomor punggung 4 dari Jawa Barat. Tutup saja tipis dan ternyata masuk, memecahkan angka menjadi 1-5 sementara, yaitu tim dari GFC. Servis yang dilakukan diterima oleh pemain dari Sektor Boy yang ternyata masih gagal tadi. Sapuan tangan dari pemain depan yakni adalah dari Cimot, yang akhirnya serve kembali atau servis yang dilakukan oleh GFC dari sudut netral. Siapa yang dituju di sana? Ambil alih satu smash, tidak mampu dihalangi oleh pemain-pemain lawan sehingga poin bertambah menjadi 6-2. Serve 6-2. Satu tadi dari Boy. Boy tadi begitu cepat melakukan serve atau servis 2 kali berturut-turut, tapi ternyata masih terganjal arusnya, lolos dari peredaran dan bola menyeberang masuk menjadi 7-2. Masih nomor punggung 1 Boy. Boy melepaskan sebuah serve, sudah diterima oleh pemain tengah. Angkat lagi satu smash, tapi masih bisa dikembalikan. Yang rupa-rupanya silang tadi sangat sulit, tapi masih bisa kembali. Dan akhirnya tangan kiri ternyata gagal untuk melakukan pukulan yang akhirnya berpindah bola menjadi 3-7 sementara. Pemain dari GFC sudah diambil alih posisinya. Kemudian smash tadi saling memanjang. Begitu deras smash yang dilakukan oleh pemain dari Maya ternyata gagal, dan akhirnya poin mengejar 1-1 menjadi 4-7. Ternyata masih gagal lagi dari ABR, kejar menjadi 5-7, tinggal 2 angka selisih tertinggal sementara. Langsung saja dikemas kembali. Kembalikan, apakah ini memang salah satu smash tadi? Ternyata masuk pada pemirsa. Smash dari nomor punggung 7 berarti adalah Rani tampaknya, yang kali ini akan dikemas lagi. Selamat datang kepada tim putri dari Panus Supermaus yang sudah merapat di sekeliling arena pertandingan. Selamat datang dan sudah sampai di tempat tujuan. Panitia segenap jajarannya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dari Panusupan Maus. Dan saat ini adalah bola yang telah dikuasai oleh Dini tadi, kemudian berambang lagi gagal dari salah satu pemain depan rusuk sebelah kiri dari GFC.
poin menjadi 9-7 sementara. Kemudian begitu deras sebuah bola yang dilontarkan tadi dari sudut netral kemudian berganti posisi menjadi 8-9. Tinggal satu angka para pemirsa, tinggal satu angka mengemas kembali melalui tangan kiri, kemudian jantung depan tadi sudah berambang lagi mengangkat satu smash tajam sekali tapi yang ternyata bola mendapatkan sebuah balasan, lagi-lagi masih mampu diselamatkan. Sangat luar biasa menepis beras salah satu daripada pemain nomor 12 lagi adalah Rifan tadi melampau di bagian depan yang sudah ditunggu oleh pemain-pemain lawan. Kendati bola kali ini sudah berambang lagi, apakah hanya di segmen satu saja tekanan maut yang telah dilakukan oleh pemain 12 siapa dia adalah seorang Maya yang rupa-rupanya sangat sulit diantisipasi oleh pemain lawan sehingga kedudukan sudah berubah menjadi 11-8 sementara. Sementara yang tampaknya ini memang pemain-pemain Supaita yang datang dari Jawa Barat terutama pada nomor punggung 12 ini untuk menyapu bersih dengan cepat, tapi dibiarkan begitu saja terkontrol secara tidak akurat oleh pemain dari GFC sehingga poin bertambah menjadi 12-8. Dilakukan oleh ABR. ABR sudah menamatkan sebuah bola, rupa-rupanya melompat. Tadi apa yang terjadi, satu smash lagi tajam, gagal penerimaan sehingga poin bertambah menjadi 13-8. Atau servis yang dilakukan kembali oleh ABR saat ini. Ternyata jaga lagi penerimaan dari ujung tangan pemain dari GFC. Poin bertambah untuk ABR 14-8. Satu demi satu meninggalkan lawan jarak jauh 6 tertinggal. Pemain dari tim GFC apakah mampu mengejar ketertinggalannya pada saat bola hanya disentuh saja, dibiarkan begitu saja kendati bola tidak menyeberang oleh pemain dari ABR yang kali ini berpindah posisi atau berpindah tangan akan dilakukan oleh GFC arah daerah pertahanan yang pada saat ini adalah satu semester ternyata masih gagal. 10-14 mengejar ketertinggalannya, tinggal 4 poin lagi yaitu GFC untuk mengejar ketertinggalannya 1, 2, dan 3. Langsung saja satu tekanan yang sedang saja menyiram arahnya bola yang rupa-rupanya melakukan pukulan cepat, tapi di bawah tidak hampir saja bola melintir di atas bibir net tadi, ternyata tidak menyeberang, menambah angka untuk ABR menjadi 15-10. Diterima oleh GFC. Masih ada gagal di sana karena memang sentuhan bola yang canggung tampaknya karena bola sudah merampas ke jalan. Kali ini harus dilakukan oleh pemain ABR yang kemudian masih gagal, kemudian menjadi poin 17 saat ini. Kembali 2 kali, 3 kali, kemudian sudah berambang di pertahanan tengah dari ABR. Langsung saja pengaturan salah satu pukulan yang akhirnya gagal diterima oleh tim dari GFC sehingga poin bertambah menjadi 18-10, tertinggal 8 angka. Begitu cepat lari maraton terus saja meninggalkan lawannya yaitu tim dari ABR. 1, 2, dan 3 ternyata gagal. Wasit pemimpin pertandingan yang begitu jeli untuk melihat dari dekat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada arena pertandingan dan sudah dilakukan oleh GFC saat ini. Siapa yang dituju melainkan adalah pemain dari depan. Kemudian angkat lagi dari Cimot tadi 2 kali, 1 dan 2 smash begitu cepat dan ternyata mampu diselamatkan, ternyata dibiarkan begitu saja sehingga poin bertambah menjadi 19-11 pada game yang pertama. Tertuju kepada GFC.
smash saja tajam, tapi ternyata dua kali pembalasan yang dilakukan oleh ABR masih ada, mampu dikembalikan, tapi sayang 1000 sayang bola keluar meninggalkan lapangan. Poin bertambah menjadi 20-11. Ternyata jarak jauh 9 angka tertinggal tim dari GFC oleh lawannya Jawa Barat. Pada saat ini juga tampak tidak menyeberang dan bertambah angka menjadi 21-11. 10 angka tertinggal. Mampukah mengejar ketertinggalannya dari GFC atau memang harus ditinggalkan begitu saja oleh ABR? Kali ini adalah satu tekanan kembali pukulan yang datang tapi gagal dari GFC. Akhirnya poin bertambah menjadi 22-11. 22-11 jauh melambung di sana. Kemudian mengangkat satu tekanan kembali yang masih gagal lagi-lagi. Ternyata gagal dan gagal lagi pemain-pemain dari GFC untuk membangun kekompakan, di mana pemain dari Jawa Barat ini. Namun dari wasit pemimpin pertandingan adalah berpindah tangan atau sudah akan dilakukan oleh pemain dari GFC. 12-23. Cantik sekali satu servis yang dilakukan tadi, masih mampu disodorkan, kemudian ternyata terbuang. 24 game poin 12 oleh ABR. Saat ini tinggal satu angka terjadi. Mampukah untuk melanjutkan pada posisi terakhir atau memang masih dipertahankan? Kemudian 1 dan 2, 2 dan 3 mengangkat bicara, satu tangan masih mampu diselamatkan. Siapa yang ada di depan? Ternyata masih ada satu saya lagi. Gagal dan gagal. Satu kick yang gagal tadi dari pemain rusuk kiri ABR untuk menyeberangkan sebuah bola, dan saat ini adalah serve yang akan dilakukan oleh pemain dari GFC. Siapa yang dituju melainkan adalah pemain dari Dini, pemain nomor punggung 10 yang kemudian diambil alih posisinya untuk dipukul, tapi ternyata gagal dan poin bertambah menjadi 14-24 atau game point saat ini. Masih mampu. Ternyata keluar lagi bola, terus saja mengejar secara estafet ini. 1 demi 1 menjadi 15-24. Tim yang tadinya tertinggal telak saat ini sudah semakin menipis ketertinggalannya. Kita ambil alih posisinya, begitu tinggi bola menjulang diterima oleh tim dari ABR, kemudian dari ABR kembalikan. Siapa yang ada di depan maksudnya adalah akan melakukan lompatan yang akhirnya adalah 25-15. Kedudukan yang terakhir dimenangkan oleh ABR saat ini. Yang tampaknya antara 24, maksud kami 25 dengan 14. Ini rupa-rupanya belum berimbang. Namun untuk membangun kriteria apakah babak atau game yang kedua nanti GFC akan lebih awal mendominasi skor atau poin untuk menghadapi ABR, atau sebaliknya ABR akan meninggalkan terus kepada lawannya GFC. Anda akan menyaksikan pada game yang kedua sesaat lagi. Sekarang sudah berpindah posisi, di mana sebelah utara adalah tim dari ABR, selatan GFC. Manakala pertandingan game pertama tadi dimenangkan oleh ABR, apakah pada game yang kedua kali ini berpindah posisi? Anda para pemirsa bersama kami akan menyaksikan dari dekat rantap-rantap pertandingan yang sangat menegangkan, meskipun tidak berimbang tapi cukup menarik, di mana satu tekanan bola yang berasal dari ABR. Kali ini adalah pemain dari GFC tadi melakukan satu smash, tapi kali ini adalah smash yang dilakukan oleh seorang Dini, yaitu masuk ke daerah pertahanan dari GFC. Poin menjadi 1-0. Poin menjadi 1-0 sudah diterima. Langsung saja smash menyilang, tapi dengan mudahnya diterima kembali. 2 kali berturut-turut. Langsung saja melakukan tekanan melalui pukulan.
main dari GFC, namun kali ini terus saja berambang. Sayang sekali lompatannya tadi kurang tinggi sehingga bola mengambang di bawah jalan. Poin menjadi 2-0 diterima oleh GFC. Menekan kali ini mulai berambang pada posisi keras sekali, tapi masih mampu diselamatkan. Kendati pukulan berat tadi sekarang terbalas oleh lintasan sebuah bola yang begitu cepat, yaitu dari GFC, sehingga GFC akan melakukan servis dengan kedudukan 1-2, selisih 1 angka sementara. Dari belakang pun juga melakukan pukulan counter pemain nomor punggung 6, yakni adalah Joyce, tadi ternyata masuk. Saat ini 3-1 sementara kedudukan pada game yang kedua. Apakah mampu dikembalikan 2 kali, 3 kali, 1 saja sekat melalui tangan kiri pemain-pemain dari ABR yang tampak tadi mengukir sebuah poin menjadi 4-1. Kemudian diambil alih bola melambung tinggi, ambil oleh pemain dari ABR. Satu tekanan smash menyerang dari pemain nomor punggung 8 yakni adalah Bunda, ternyata menambah angka menjadi 5-1 sementara. Pemain-pemain dari GFC sudah menempatkan posisinya sekarang untuk mengambil semangat, membalas ketertinggalannya tampaknya. Ini adalah pemain-pemain yang memiliki spirit luar biasa. Meskipun tadi tertinggal, apakah kali ini harus tertinggal karena 2-5 kedudukan yang telah tercatat di depan kami. 3 angka telah tertinggal tampaknya. Langsung saja sudah diterima, ternyata kesalahan merupakan penerimaan yang belum sempurna dari tim ABR. Free kick dari wasit pemimpin pertandingan, pindah bola 3-5 sementara. 3-5. Pemain-pemain dari Jawa Barat langsung melakukan pengapulan sebuah bola free kick lagi. Wasit yang begitu jeli memimpin pertandingan 6-3 kedudukan sementara. Katanya tadi nunutan, tidak ada yang ngantuk saya rasa, cuma memang bola begitu cepat. Langsung saja sudah diberikan atau sudah terkirim sebuah bola lagi. Begitu cepat, satu smash counter yang datang dari pemain nomor punggung 10. Siapa dia kalau bukan seorang Dini, yaitu dari ABR. Melintir datangnya bola, hampir saja berbenturan di antara kedua pemain yang ternyata berbalik arah pun masih salah, yaitu pemain dari GFC, sehingga menambah angka untuk ABR menjadi 8-3. 8-3 serve dilakukan oleh ABR, menyeberang tipis sekali, menyentuh bibir net sebuah bola, tapi ternyata bola sudah berambang. Angkat lagi melompat, satu tekanan, tapi ternyata satu Bunda tadi menorehkan sebuah angka menjadi 9-3 sementara. Sudah terkirim, menyeberang ternyata 2 kali berturut-turut smash tajam melalui ujung kaki pun masih selamat terambang di sana. Apakah ini memang sebuah penentuan bagi GFC? Melompat lagi dari belakang, dibiarkan begitu saja, yang ternyata bola keluar dan akhirnya menambah angka menjadi 10-3. Akan dilakukan oleh Cimot. Pemain nomor punggung 4 sudah tampak mengirim bola tipis, tapi di sana bola masih mampu dikembalikan. Siapa yang ada di depan langsung melalui tekanan pukulan pemain-pemain dari GFC sempat untuk mengembalikan ke arah belakang kepada Cimot tampaknya, tapi diambil alih, disambung arah, kemudian tip saja ke belakang, kemudian diambil lagi. Apakah ini sebuah smash? Namun ternyata bola sudah melintir ke belakang kembali. Siapa dia yang ada di titik tengah, kemudian dikembalikan dan akhirnya gagal lagi. Sontekan dari tangan kanan pemain dari GFC gagal, akhirnya menambah angka menjadi 11-3 pada game yang kedua untuk ABR. Baik, masih pemain dari GFC. Tampaknya sebuah bola tadi langsung saja sambaran smash memantul di atas ranjau, gagal untuk menyeberang. Nambah angka untuk GFC menjadi 4-11. Semakin menipis ketertinggalannya. Akan dilakukan
Kemudian 2 kali lagi, gagal lagi dan gagal lagi. Akhirnya menambah angka menjadi 5-11, mengejar ketertinggalannya. Pemain-pemain dari GFC kali ini bangkit semangat untuk menghadapi lawan tangguh dari Jawa Barat. Terjadi bola melintir tapi masih mampu dikembalikan, tapi free kick dari wasit pemimpin pertandingan. Ternyata bola berpindah tangan tertuju kepada pemain nomor punggung 10, yakni adalah Dini tadi, yang kemudian diarahkan melalui pukulan tipis tapi ternyata menyeberang dan akhirnya smash yang tidak bisa diantisipasi keselamatannya, yakni adalah oleh pemain dari nomor punggung 6 Joyce, yang pada kali ini adalah untuk melakukan lagi servis-servis yang dikembangkan oleh pemain dari ABR. Kemudian malah melintang, bola melintir jauh meninggalkan arena pertandingan, yang akhirnya menambah angka menjadi 13-5 sementara. Mas. Dan pada saat ini adalah terus pertandingan bersambung arah kembali, bagaimana setelah tertinggal 13-5 pada saat ini pemain-pemain dari ABR menempatkan sebuah posisi untuk menyelamatkan bola, namun ternyata bola terganjal tadi tidak selamat, akhirnya menambah angka untuk tim dari GFC. Nomor punggung 3 melakukan serve, dibiarkan begitu saja, begitu akurat dan cermat, yaitu salah satu pemain belakang dari ABR tampaknya, sehingga poin bertambah menjadi 14-6. Gagal penerimaan dari GFC, tidak apa-apa Mbak, yang penting tenang-tenang saja, semangat terus saja dikendalikan. Ini adalah merupakan salah satu semangat yang berkobar-kobar, meskipun melintir ke belakang ternyata menambah angka menjadi 16-6. Ramai suasana, semakin sore semakin menarik. Seperti apa 16 meninggalkan lawan begitu jauh, namun kali ini bola bersarang meranjul, tidak mampu menyeberang, akhirnya menambah angka untuk lawannya GFC menjadi 7-16. Akan dilakukan suatu servis. Siapa yang akan menerima dari sudut lapangan, kemudian sudah langsung, dan pada saat ini sudah gagal untuk mengejar bola, akhirnya poin bertambah 17-7. Para pemirsa, setelah ini selesai pertandingan yang sudah tidak asing lagi dari Panusupan Maus Cilacap menghadapi Star Wars dari Majenang. Setelah ini selesai, dan saat ini pula adalah bola yang sudah diterima dikemas sedemikian rupa tapi masih gagal, menambah angka kembali menjadi 18-7, di mana nanti Panusupan Maus adalah bintang-bintang yang luar biasa ekspor impor dari wilayah timur akan menghadapi Star Wars dari kota Majenang, yaitu dalam pertandingan spektakuler. Setelah ini selesai para pemirsa, langsung saja switch, tapi ternyata masih mampu diterima, kemudian kembalikan tampaknya oleh GFC, diterima kembali, melompat satu pukulan, masih mampu, kendati terjungkal di depan salah satu pemain dari GFC, yang akhirnya berambang pada posisi poin 19-7 oleh pemain dari ABR. Satu tekanan kaki sebagai penyelamat sebuah bola luar biasa. Pada saat bola sudah malang melintang tadi, mengambil alih posisi, poin bertambah menjadi 27 diterima oleh GFC, melebar ke samping sebelah kiri yang sangat sulit tampaknya, sehingga pada saat ini adalah sebuah bola yang sudah dikemas sedemikian rupa melalui servis-servis dari ujung netral atau pojok lapangan. Pemain dari ABR terus saja memanfaatkan pukulan-pukulannya sehingga masih kembali menjadi 22-7. Rupa-rupanya tertinggal begitu jauh tim pemain dari GFC pada game yang kedua, akan lebih jauh dari babak pertama pada saat 25-14, kali ini adalah 22-7.
Namun seperti apapun, pemain-pemain GFC tidak turun semangat, melainkan adalah membangkitkan semangat perjuangan mereka masing-masing untuk mengejar ketertinggalannya, di mana satu tekanan kembali saat ini masih hidup dan sebuah bola kembalikan, angkat lagi bola-bola canggung, rupa-rupanya melompat, tapi pemain dari GFC yang rupa-rupanya satu tekanan tapi masih diterima. Apa yang terjadi? Akhirnya bola-bola ini ternyata kandas di luar sana, yang menjadi bola 23-7. 23-7. Ternyata apa yang terjadi dari wasit, ataukah jambul ataukah memang harus mendapatkan sebuah poin dari wasit? Oh, ternyata diulang kembali, yaitu tadi belum sempurna, mengakibatkan sebuah poin bertambah untuk mengejar, yakni adalah 8-23. 8-23. Kita saksikan dari sudut netral yang dilakukan oleh pemain dari GFC, melompat cepat sekali, akhirnya poin masuk menjadi 24 game poin melawan 8. Ini tinggal satu angka lagi pemain dari ABR. Ternyata saudara pemirsa adalah 25-8.